informasi BIN yang katanya mendukung PDI Perjuangan, kalau kata tuduhannya Bung Rocky, bukan. Ini emang gitu ya, Rocky ya? Nggak usah jadi jenius, Oke. nggak usah jadi cerdas. Waktu 2014 saya juga jadi juru debat Pak Jokowi. Di kubu sana. Ya. Saya menghadapi orang seperti Kubunya sekelas sana, jangan sini. semuanya ini Profesor Didi Rabini, ya Profesor Didi Rabini, ya orang seperti Pak Tantowi Yahya, orang yang ketika berdebat itu maksa saya untuk mikir. Hari ini mau saja saya belum banyak dipacu untuk mikir, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus melakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Apakah Rocky Karena Rocky bermain dengan kata-kata soalnya, bukan dengan fakta. Memang kenikmatan politik itu di dalam urusan kata itu. Dan seperti kata intrik tadi, you pilih tadi, CNN pilih kata intrik. Apa artinya intrik tuh? Intrik artinya sesuatu yang memikat atau perencanaan jahat untuk menjatuhkan seseorang. Nah, saya tahu jalan pikiran Budiman. Gimana tuh? Tetapi apa jalan pikiran Anda? Apa jalan pikiran Anda? Apa jalan Tadi, pikiran Dia berhenti Anda? di terbitan tahun 70-an. ya karena politik Indonesia juga belum berubah dari politik tahun 70-an itu. Jadi kalau politiknya sensasi, ngapain kita masuk pada substansi itu? Kan saya hanya melayani sensasi itu. Itu karena elitnya yang memproduksi sensasi atau publiknya yang lebih suka sensasi? Bukan, itu bertemulah antara kedunguan publik dan kebodohan elite itu. Kan mestinya yang ditegur itu Budiman, jangan tegur saya, tegur presiden Anda itu mengapai pakai kata sontoloyo itu. Sehingga itu Kalau kita berbicara, Sontoloyo itu adalah 0,01% dari retorika Pak Joko Widodo. Kalau kita lihat, kan adalah presiden, itu jadi 112%. coba saya ingatkan ketika seorang Bill Clinton mengatakan ketika dikritik, it's about economy stupid. Iya. Ingat nggak? Bill Clinton mengatakan Tahu itu. saya. Ya artinya apa? Begini, saya ingin mengatakan bedanya dua bahwa kimia yang- dalam politik Rocky itu kasih dua-duanya kesempatan dulu. substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Dia hanya bermain di kata-kata. Dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain. Yang itu derivasinya sudah sekian dan itu jauh dari realita. Contoh, Sehingga perdebatan ada nggak saya publik, dengar? Pak. Siapa yang dengar Bung Rocky kritik Bilang. soal dana kelurahan? Boleh saya kasih ke Saya ingin dengar Bung Rocky kritik soal misalnya bicara soal revolusi industri keempat yang Oke, saya kasih Jokowi kritik itu. sekarang, kalau mau. Tapi belum pernah kan? Sekarang saya Ya, kasih. saya pancing kayak gitu. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Rocky udah kecapean Oke. berpikir. Rocky, Saya. ya, kasih kesempatan untuk Rocky. Ya, Ya. saya terangkan sedikit saja. Dan kalau dia menjelaskan lagi akan berkurang ketololannya. Oke, waktu saya subsidi buat Iya, Budiman deh. saya kasih Bukan, kamu sudah Mas Budiman. mengambil alih surplus value dari kamu ambil alih dari waktu saya. Gimana Mas Budiman? Gimana Oke, Mas dulu, Budiman? Joe. Dari Anda melihat? keadilan moderator. Oke, terima kasih. Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa kenapa saya katakan genuine. Saya tahu betul, dan karena saya ikut nyusun juga Nawacita bersama tim, apa yang kita susun itu adalah berdasarkan fakta, berdasarkan statistik, berdasarkan data. Walaupun sebagian tidak dipercaya oleh Rocky, karena dia ateis dalam soal ini, atau tidak agnostik dalam soal ini. Dia nggak percaya data soal ini, dia hanya percaya logika formal. Berdasarkan data pada preferensi di otak kita. Saya pernah berkali-kali, saya sudah bilang juga ke Rocky 6 bulan yang lalu di sebuah acara di TV yang lain. Kita udah dipetakan ke otak kita, mana bagian otak kita lagi suka pada kebohongan, dan kemudian suka pada sensasi, dan kemudian suka pada kebencian, suka pada rasa jijik pada yang lain, suka pada merasa nikmat ketika takut pada yang berbeda. Itu memang sudah, itu terjadi mana Pak? Terjadi Kebohongan Brazil itu sekarang. diproduksi secara sadar atau tidak sengaja? Kebohongan sekarang ternikmati diproduksi saja? secara saintifik. Kebohongan diproduksi Ini serius sekali nih. Ya. Sangat serius. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga orgasme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Itu aja. Satu. Nggak. Artinya Rocky sedang Pamer, maksudnya pamer ini aja. sexually, intellectually satisfying me sexually or not. Yang ini itu aja. Simple. Artinya barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang diusung oleh Rocky. Bagaimana orang yang dari muda, siapapun itu, bodybuilding, sekolah di luar negeri, berkoneksi kemana-mana, ujung-ujungnya kalah dengan seorang tukang Saya nggak ada biasa. urusan dengan itu. Saya cuma berurusan dengan Proses urusan Anda substansinya. di- Tidak. Nggak, Saya bukan. gini, urusan Anda. saya. Ini sentimen kelas. Ini sentimen kelas. Oke. Sentimen
kasta pembaca. Ini kecemburuan kelas jadinya kan kalau dia ngomong begitu. Justru nggak kecemburuan muncul dari orang yang merasa berhak tapi tiba-tiba diambil oleh orang lainnya, katanya bukan haknya, padahal itu adalah memang hasil perjuangannya. Sentimen Sesimpel itu. publik. Kita kebutuhan adalah untuk memunculkan fakta, tapi mereka kemudian ya tadi statiknya Rocky menyoroti sampah atau permen karet nempel di sepatumu tanpa pernah menghitung upaya Budi untuk berjalan sekolah tiap hari. Dan yang disoroti adalah ada permen karet di sepatumu. Itu yang dilakukan oleh Rocky Dan itu akan terjadi tetap. Panorama publik akan seperti itu, Mas Budiman. Ini kan Mampu nggak Anda sebagai yang didukung oleh Rocky ini kan politisi yang tidak punya masa lalu gemilang, tidak punya janji cemerlang, akhirnya mengumpulkan orang-orang yang suka memasa bodohkan orang seperti Rocky ini. Ini Rocky, gimana? Seperti itu. Ya. Oke. Masa lalu gak gemilang, masa depan gak cemerlang menjadi masa bodoh. Ini bukan karena politiknya. dendam pribadi Mas Budiman ya. Iya, Kalau bukan iya. karena ada Saya ya. mengatakan gini, Budi, Kenapa saya yang dibahas? Belum selesai, Budi. Belum selesai. Budi. Oke. Waktu kita nggak banyak Mas Budiman. Saya harus adil berlaku Karena adil. apa yang dilakukan Rocky tidak seperti kepala sekolah SIS, tapi paling propagandis ISIS kalau yang dilakukan ya. Tapi itu seluruh teori Budiman itu hanya benar bila orangnya punya otak. Kalau orangnya nggak ada otak, ngapain? Nggak ada pengaruh tuh. Nah, Coba-coba. ini retorika Coba-coba, nih. Di. Nah, iya, Asumsi dan- orang nggak punya otak ini kan retorika. Ini Rocky, kan saya minta Anda retorika bawa ke kosong ini. bahasa yang lebih mudah dipahami. Coba. Saya mencoba untuk memahami. Dia beralasan Ini, dalam ada- premis bahwa orang nggak punya otak itu udah menggugurkan semua argumentasinya setelah ini. Maksudnya orang yang percaya atau orang yang tidak percaya itu tidak punya Kan otak. atau bagaimana? teorinya otak kita itu kompatibel dengan kalkulasi komputer gitu. Belum tentu. Kompatibel saya bilang, bukan sama atau kompatibel. Jadi bisa ditukar-tukar. Kalau saya berpikir maka komputasinya juga ikut pikiran saya. Demikian sebaliknya kalau komputasi berikut. Kan itu yang mau dicarikan. Semacam itu, kesamaan itu. Itu mengandaikan kecerdasan buatan itu setara dengan kecerdasan normal. Nah kalau si pemimpin nggak punya kecerdasan normal, nggak berlaku lah ini kecerdasan buatan tuh. Dengan otak yang bakal defisit, karena kekurangan nutrisi, karena hak anak untuk memperoleh susu telah berubah menjadi aspal yang mangkrak di Sumatera. Di mana-mana tuh. Bagaimana aku mau kata aspal yang mangkrak? Iya, susu itu adalah hak Enggak. berubah jadi aspal. Enggak, Karena bagaimana orang- kau bisa mengatakan susu jadi aspal yang mangkrak, kemudian ketika yang terjadi adalah mangkraknya berpikir oposisi yang disasari juru bicara Jadi Rocky. metafor sekecil itu you nggak bisa bedain. Ada trade off antara kalau Metafor itu bukan cuma estetis, ada logis juga dong. Ya. Harus logis juga Ya dong. karena itu ini logisnya sekarang. Saya Logisnya di mana? Oke, Iya, saya tarik silakan. logikanya. Baik, Rocky silakan. Supaya anak itu tidak stunting, supaya dia punya otak untuk mencapai yang disebut 4.0. Sekarang dia nggak miliki. Karena dana itu dipakai buat Bagaimana kau infrastruktur. menjelaskan berkurangnya Sehingga- koefisien Gini ya, sehingga pertama di era Oke. reformasi enggak gini Oke, bagaimana koefisien Anda Gini, saya menjelaskan terangin. koefisien Gini berkurangnya terangin. ketimpangan enggak, saya mengatakan bahwa jangan gini, cara berpikir Rocky adalah begini, sini saya kasih tahu, saya sering bicara itu memang sebuah retorika yang memang diakui palsu terus menerus tapi memenangkan. Dan saya khawatir retorika yang dimainkan Rocky dan teman-temannya itu zoom in satu persoalan kecil sesuatu dari sebuah gerakan, dari sebuah manuver, dari sebuah kerja. Saya lihat kayak gini Rocky ya, dia akan mengkritik debu di sepatumu. Dia akan zoom in debu di sepatumu, kotoran di sepatumu, tapi dia tidak peduli bahwa debu itu lahir karena Budi sudah melakukan perjalanan sekian kilometer mencapai cita-citanya. Oke. Dan 9 itu nggak kilometer. dilakukan. Dan itu akhirnya memancing Dia elit menyoroti untuk ada bisa menjawab kotoran, hal-hal ada seperti sampah sensasi meleset di seperti sepatunya, itu. tapi nggak bisa bahwa Rocky, terakhir kamu sebelum lakukan kita itu break. karena dia kamu Oke. sekolah. Rocky, Iya. sebelum kita break. Oke, saya terangkan itu. Soal, oke, saya sekarang zoom out. Saya zoom out supaya dapat lebih lebar itu. Iya, dan itu harus kamu lakukan terus-menerus harusnya. Oke, sekarang Bukan pada malam ini saja. ini contoh pertama malam ini Yes, ya. oke. Ya, oke. Yang you sebut tadi soal namanya tadi Gini ratio. Ya, saya baca. Oke. Gini rasio memperlihatkan menurun, artinya kesenjangan tidak membesar itu. Dia menurun. Iya, tidak membesar artinya. Ya, tapi pasti lebih kalau menurun pasti tidak Iya, membesar. artinya- Kalau sudah tidak membesar, itu kamu nggak mengatakan stop. Oke. Aku tahu celah-celah berpikirmu. Karena saya terangin, Iya, ya. iya, Oke, iya. saya Jelas terangin. menurun, bukan Oke, sudah saya tidak terangin membesar. tekniknya. Iya. Saya, pengeluaran saya itu Rp10.000, Saudara Budiman, per hari. Karena saya cuma makan pecel lele itu, pecel Madiun. Karena saya nggak mau badan saya bertambah berat. Karena hobi saya naik gunung. Politik itu ya sampingan aja tuh. Jadi pengeluaran saya setiap hari Rp10.000. Oke. Ada konglomerat, pengeluarannya juga Rp10.000. Karena dia cuma disuruh sama dokternya minum vitamin karena kebanyakan penyakit itu. Atau mungkin kebanyakan duduk di DPR nggak pernah mikir, jadi dia kegendutan maka kena penyakit. Kalau dia politisi, saya dan dia
sama-sama pengeluaran Rp10.000 tuh. Oke. Karena saya dan si 10.000 itu sama-sama Baik. 10.000. Oke. Padahal dia pendapatannya itu 10 kali lipat dari saya. Kalau anggota DPR mungkin 300 kali lipat dari saya. Tetapi Kamu, tidak diukur berdasarkan pengeluaran. Di Oke, situ sepakat. Di situ Baik. bodohnya statistik itu Baik. dipakai Satu, buat tapi menipu. kemudian mari Singkat kita- saja Mas Budi, Singkat. kalau kita masuk ke segmen karena ada disparitas waktu juga nih. Oke. Ini harus kita Dia berbicara soal kesamaan antara pengeluaran Rocky dengan konglomerat, Nah. ya. Rocky dengan keluarga Prabowo. Bukan, metode pengukuran. Saya nggak bilang pengukuran. Aku lagi masih ilustrasi nih. Dulu, ilustrasi. ya. Aku belum aku Baik, masih Rocky. Rocky sedang mengukur perbandingan antara expenditure dia per hari dengan expenditure Prabowo yang punya Rans kuda.